Siang masyarakat netizen, hari ini kita membahas keluarga almarhum Prada Joshua yang mana prajurit TNI yang tewas dengan leher terjerat di Unit 132 Salubang Pinang. Kita bersama kuasa hukum keluarga almarhum Prada Joshua Lumban Tobing, yakni Pak Dr. Freddy Simanjuntak. Selamat sore Pak Dr. Selamat sore, terima kasih ya. Terkait perkembangan nih, informasi yang mana udah ada hasil autopsi, namun pihak keluarga maupun kuasa hukum belum diberikan hasil tersebut, dan itu seharusnya menjadi milik hak pihak keluarga, apalagi ini dibiayai sendiri oleh pihak keluarga. Saat ini sudah ada perkembangan dari surat Komnas HAM kepada Kasat TNI tertanggal 25 Juni 2025. Seperti apa ini Pak Dokter? Ya, terima kasih teman-teman media ya. Jadi memang benar ini ada perkembangan baru terkait dengan kasus kematian almarhum Prada Joshua Lumban Tobing yang beberapa waktu lalu ditemukan tewas ya, terikat tali di leher di gudang logistik Unit 132 Salubang Pinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ya. Nah, jadi di dalam hal ini kita sudah mendapatkan surat itu ya dari Komnas HAM Republik Indonesia, itu tertanggal 25 Juli 2025 ya, memang benar ya seperti ini suratnya. Nah, surat ini ditujukan dari Komnas HAM, ditujukan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat, kepada Kasat ya. Agar intinya adalah agar supaya pihak TNI menyerahkan hasil autopsi atau ekshumasi, yang mana autopsi itu dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 yang lalu, dan hasilnya dibacakan oleh tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau, itu dibacakan di kantor Denpom 13 Pekanbaru pada tanggal 15, pada hari Rabu 15 Januari 2025 yang lalu ya. Nah, itu hasil autopsi ekshumasi berdasarkan rekomendasi dari Komnas HAM Republik Indonesia ini kepada Kasat, supaya diserahkan kepada keluarga korban melalui penasihat hukumnya. Nah itu memang ya, sebelumnya juga kita sudah melayangkan beberapa surat, baik itu kepada Panglima TNI, kepada Kasat, kepada Danrem, kepada pihak penyidik Denpom 13, supaya diserahkan itu hasil pembacaan ekshumasi autopsi itu. Tetapi sampai saat ini kita bahkan sudah ada 5 kali surat melayang kita kirimkan dengan resmi tercatat seperti itu. Sampai sekarang tidak diserahkan. Jadi belum ya. Jadi harapan kami dalam kapasitas sebagai tim penasihat hukum dari keluarga korban almarhum Prada Joshua Lumban Tobing ini ya, secara sukarela kami mohon kepada pihak TNI, serahkanlah hasilnya. Kan ada juga undang-undang KIP namanya, keterbukaan informasi publik, dan juga mengacu pada pasal 17 undang-undang advokat. Ya, itu juga di sana ditegaskan bagi seorang advokat itu berhak dan berwenang untuk mendapatkan data dan informasi dari instansi terkait lainnya dalam hal untuk kepentingan pembelaannya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak diserahkan itu. Dan juga yang membiayai biaya otopsi ekshumasi itu juga pihak keluarga korban, yang memohon juga keluarga korban. Jadi dengan adanya surat seperti ini, harapan kita ini ada perkembangan baru kepada para netizen ya. Kita informasikan kepada rakyat Indonesia dan kepada siapapun yang menonton video ini, supaya ikut mendoakan dan memohon kepada pihak TNI agar secara sukarela menyerahkan hasil ekshumasi autopsi terhadap jenazah almarhum Prada Joshua Lumban Tobing kepada pihak keluarganya melalui penasihat hukumnya. Seperti itu dia. Ya. Bicara hasil dan sempat presentasi dari Denpom 13 ya, Pekanbaru. Sebenarnya bagaimana hasil yang dijelaskan ketika mereka presentasi kepada pihak keluarga? Apakah ada indikasi pembunuhan atau itu murni bunuh diri seperti versi mereka atau gimana? Oh iya, jadi begini, jadi dapat kami luruskan bahwa berdasarkan hasil autopsi, ekshumasi dan dibacakan oleh tim forensik itu, terbukti memang bahwa di beberapa bagian tubuh korban ini terdapat luka lecet ya di bagian dahi dan di beberapa bagian tubuh lainnya, dan kemudian terdapat patah tulang lidah dan tulang leher, yang itu tidak lazim terjadi pada orang bunuh diri. Itu menurut ahli forensik pendamping keluarga. Kita juga kan didampingi oleh Dr. Hasan Petrus ya, dari Fakultas Kedokteran, ahli forensik dari Fakultas Kedokteran USU ya, benar, Sumatera Utara Medan.
dan pada waktu ekshumasi autopsi dilaksanakan juga beliau hadir dan kita juga bersama-sama hadir gitu. Dan hasilnya memang ternyata memang terbukti sesuai dengan laporan dari keluarga korban ke Denpom TNI di Jakarta, kemudian juga tidak lanjuti di sini di Denpom 13 Pekanbaru tentang dugaan perencanaan pembunuhan. Perencanaan pembunuhan itu ternyata berdasarkan hasil autopsi ekshumasi memang terbukti Ada sebagai tindak kekerasan nggak, Bang? ada tidak kekerasan. Jadi kematian tidak wajar gitu. Dan itu juga diakui oleh kepala rumah sakit tentara, dalam surat keterangan kematiannya kan disebutkan akibat kematian itu tidak diketahui. Tetapi pihak TNI selama ini kan mengatakan bahwa itu dia meninggal karena putus cinta, karena bunuh diri, karena frustasi dan lain sebagainya. Nah ini kan menurut kita, dugaan kita adalah narasi-narasi yang sengaja dibangun untuk yang sifatnya menyesatkan. Tetapi dengan adanya hasil autopsi ini, hasil ekshumasi ini, itu semua sudah terbantahkan, itu semua sudah terjawab. Kita mengacu pada ini, dan saya sebagai penasihat hukum, sebagai tim penasihat hukum dari keluarga korban almarhum Pelada Joshua Luman Tubing, bermohon kepada pihak TNI, khususnya kepada Panglima TNI dan kepada Bapak Kasat, yang pertama, serahkan itu hasil ekshumasi. Yang kedua, proses hukum agar terungkap siapa pelakunya, supaya diproses hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti itu diharapkan keluarga. Berarti Tim Garuda News melaporkan.